Oke, kali ini review kekurangan Axio Windroid 8G. Oke, kali ini akan saya bahas dari sisi negatif tentang tablet Axio Windroid ini. Tetapi bukan berniat menjatuhkan nilai produk, hanya sekedar share saja dari yang sudah memiliki atau yang sudah menggunakan perangkat ini. Karena banyak yang menganggap saya ini bagian dari marketing atau pemasaran terhadap perangkat ini. Karena yang dibahas dari sisi yang bagusnya saja atau sisi fungsionalitasnya saja, bisa ini bisa itu dan sebagainya. Oke, di sini saya tegaskan lagi bahwa saya tidak dibayar atau terafiliasi oleh produk ini. Jadi perangkat ini laku atau tidak laku tidak ada pengaruhnya atau benefitnya bagi saya. Jadi saya hanya sebagai end user saja atau sebagai pengguna atau pemakai dari tablet ini. Dan perangkat ini saya beli sendiri, bukan titipan atau diberi. Jadi tidak ada beban mental. Jadi bagi Anda yang mau menginginkan atau ingin tablet ini, jadi Anda harus mempertimbangkan tadi apa yang saya sampaikan berikut. Oke, yang pertama dari spesifikasi. Untuk spesifikasi, saya rasa spesifikasi yang ada di tablet Axio ini ya mepet lah. Ya bisa dimaklumi karena harganya yang murah. Tapi bila dibandingkan dengan tablet Windows yang hampir sama, ini ada yang satu platform yang hampir mirip. Anda bisa cari sendiri di internet. Ada satu tablet Windows di sana yang harganya hanya $99 saja. Prosesornya sama, tapi dia sudah menggunakan RAM 2GB, sedangkan Alpha ini hanya 1GB. Ya, tahu sendirilah. Sekarang dengan RAM 1GB itu Android dirasa sangat kurang karena aplikasi sekarang ini rakus menggunakan RAM. Apalagi di Windows, banyak yang menganggap RAM 1GB itu hanya habis untuk jalani Windows-nya itu saja. Jadi kalau pengen tablet RAM 2GB harus datangkan dari luar secara tidak resmi. Oke, itu untuk spesifikasinya. Kemudian untuk paket penjualannya yang pelit, tidak disediakan atau ditambahkan headset atau kabel USB OTG dan sebagainya atau penunjang yang lainnya. Jadi hanya kalau dibandingkan dari yang sudah memiliki sebelumnya, Axio ini cukup beli sendiri, paling minim sendiri. Oke, kemudian yang ketiga adalah build quality yang menjadi permasalahan di versi 7 dan 7G adalah yaitu material dari plastiknya. Yang terbagus adalah yang versi 8G ini. Yang berikutnya yang banyak jadi adalah pada LCD bagian bawah. Kalau Anda perhatikan di bagian sini ada satu LED yang overbright karena ini pencahayaannya dari samping. Jadi ada satu LED sedikit yang cukup terang sendiri. Saya kira dari awal ini rusak atau gimana, pernah saya tertekan gimana. Ternyata saya lihat di grup semua mengeluhkan dengan keluhan yang sama. Ada bagian di sini pencahayaannya merata, cuman hanya bagian sini aja yang pencahayaannya kurang merata. Pernah saya konsultasikan di Axio Center, ternyata di warranty juga disebutkan, cuman saya tidak baca ternyata. Selama tidak mengganggu, tidak bisa diklaim. Aduh, sayang sekali. Kecuali kalau ini terangnya terang sekali dan sampai ada yang gelap, itu baru bisa kita klaimkan. Harus menunggu sampai itu. Yang berikutnya adalah chargernya yang panas. Jadi kita mencas dalam waktu berapa sedikit itu kepala chargernya sudah cukup panas sekali. Ini chargernya dengan konfigurasi yang ampere besar mungkin, jadi menjadikan dia panas. Dan waktu dicas perangkat tabletnya juga panas. Jadi saya sarankan kalau membeli perangkat ini ngecasnya dalam kondisi mati supaya awet, karena biasanya yang paling lemah ada bagian konektor charger ini. Dia juga dipakai untuk yang lain. Jadi kalau panas biasanya solderannya kurang. Oke, untuk chargernya. Kemudian bagi yang memiliki versi 7 dan 7G, saya bisa merasakan penderitaannya di layar kecil. Kalau Android sih no problem karena dioptimalisasikan untuk touch tangan. Untuk yang Windows, jadi jari terasa kebesaran. Jadi perlu seperti di laut karena sering mistouch. Jadi misalnya seperti ini. Kalau kita
terutama di Windows tulisan kecil-kecil seperti ini. Sering salah pencet atau mistouch. Jadi untuk yang berjari besar mungkin agak kesulitan. Saya pernah menggunakan yang 9 inch turun ke 8 inch jadi sedikit lebih kaget. Jadi kalau diperbesar aspek rasionya jadi jelek, jadi malah jadi nggak enak. Oke, yang terakhir adalah salah persepsi saya sebelumnya. Dulu dalam anggapan saya Android dan Windows-nya itu bisa berjalan bersamaan. Ternyata kenyataannya dia berjalan sendiri-sendiri. Jadi dalam harapan saya itu pengennya jadi kita bisa jalan Windows langsung bisa switch Android dan Android kembali lagi ke Windows. Bagi yang versi 7 itu dia lebih rumit lagi untuk perbendaharaan. Kalian harus seperti custom Android, harus 2 tombol dipencet secara bersamaan. Itu agak sedikit merepotkan, kurang praktis. Dari segi OS juga banyak yang kalau beli Windowsnya harus update supaya bisa menjalankan fitur tertentu, terutama micro SD. Kadang nggak kebaca, jadi harus diupdate dulu. Terus Androidnya untuk customnya juga terbatas, mungkin karena kernelnya belum ada, dan dari Intel agak susah ini untuk nembus rootnya. Terus mau di custom juga agak sedikit lebih rumit. Oke, itu untuk review kekurangannya. Bagi Anda yang mempunyai pertanyaan, silahkan ketikkan pertanyaan Anda di kolom komentar di bagian bawah, atau ingin mengkomentari tentang perangkat ini juga silahkan. Untuk komentar video ini juga boleh. Seperti biasa, bantu saya dengan klik tombol like dan subscribe atau langganan pada bagian bawah video ini. Terus bagi Anda yang pengen request challenge, silahkan tinggalkan juga komentarnya di bawah. Oke, terima kasih atas kunjungannya.